Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranggon, selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Suara dentuman musik membelah malam Jakarta. Lampu strobo berputar cepat, menciptakan bayangan yang menari-nari di ruangan penuh manusia. Para penonton berteriak dan bersorak, mengelilingi arena pertarungan yang menggelegar. Rifki berdiri di tengah ring, matanya tajam menatap lawannya, mati hitam. Pria besar dengan otot yang mengintimidasi, wajah penuh tato, dan ekspresi seram itu menggertakkan gigi. "Ayo, anak jalanan, sudah siap untuk dibantai?" ejeknya, suara berat dan menggema di tengah ruangan. Rifki tak membalas. Ia tahu kata-kata hanya akan mengalihkan fokus. Tubuhnya lebih berbicara. Ia memusatkan diri, menunggu gerakan pertama. Jangan buang-buang waktu. "Ayo, serang!" teriak seorang penonton dengan keras. Mati hitam melangkah maju, menutup jarak dalam sekejap. Tangan besarnya bergerak cepat, melesatkan pukulan lurus ke wajah Rifki. "Kamu pasti bakal nyesel masuk ke sini," teriaknya dengan tawa rendah, penuh rasa percaya diri. Rifki dengan gesit menghindari pukulan itu, tubuhnya terpelontar ke samping. "Terlalu lambat, Bang," ejek Rifki sambil tersenyum sinis. Mati hitam memutar tubuhnya, wajahnya semakin gelap karena rasa malu. "Jangan terlalu sombong, bocah." Dengan gerakan kasar, dia melayangkan pukulan kedua, lebih kuat, lebih cepat. Tapi Rifki sudah siap. Ia menangkis pukulan itu dengan tangan kirinya, kemudian melesakkan tendangan cepat ke perut lawan. "Gak takut sama kamu," desis Rifki, mata penuh tekad. Mati hitam terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan yang tidak ia duga. Beberapa penonton di belakang bersorak, "Hah, anak jalanan itu gak main-main, cuy," puji seorang penonton. "Dia emang jago," teriak yang lain. Tapi mati hitam tidak mundur begitu saja. Dengan marah, dia menarik pisau kecil dari balik jaketnya, mengarahkannya ke Rifki. "Sekarang, rasakan kejamnya dunia ini," teriaknya, matanya terbakar oleh amarah. Rifki mendengus, "Senjata? Ini baru permulaan, Bang." Mati hitam menyerang dengan cepat, pisaunya meluncur ke arah leher Rifki. Tapi Rifki, dengan refleks tajam, menghindari serangan itu dengan memutar tubuhnya dan menginjak kaki lawannya. Dengan gerakan cepat, ia menyambar tangan besar lawannya, menjungkirkannya ke lantai dengan keras. Pisau itu terlempar jauh. "Gimana, Bang? Rasanya?" ejek Rifki sambil berdiri di atas tubuh lawannya yang terjatuh. Para penonton bersorak, beberapa berteriak penuh kekaguman. "Gila, keren bro, dia nggak main-main." Mati hitam berusaha bangkit dengan wajah penuh amarah, tapi Rifki sudah berada di atasnya. "Cukup, Bang, kamu nggak bisa menangin ini." Tendangan keras meluncur, menghantam sisi wajah mati hitam. Dentang keras terdengar, dan tubuh pria besar itu terjerembab ke lantai, tak mampu bangkit. Keheningan menyelimuti sejenak. Sebelum penonton sempat menyadari, Rifki menarik napas panjang dan berdiri tegak. "Ini baru pemanasan," katanya dengan senyum penuh percaya diri. Lalu sorakan pun pecah memenuhi ruangan. "Dia menang. Gila bro." Namun, meski begitu, Rifki tahu ini baru permulaan. Geng setan tak akan membiarkannya begitu saja. Rifki duduk di atas motor, menghela napas panjang. Jarak yang memisahkan dirinya dari kota Jakarta terasa semakin dekat, tapi juga semakin berat. Ini adalah perjalanan yang penuh ketidakpastian, jauh dari kampung halamannya yang sederhana. Kota besar ini menawarkan banyak peluang, tapi juga jebakan yang bisa menghancurkan siapa saja yang tak berhati-hati. Perjalanan dimulai dengan kegelapan malam yang semakin pekat, menyelimuti jalan-jalan sepi yang ia lewati. Motor tua yang ia naiki menggeram pelan, hampir sama dengan perasaannya. Ia tahu tak ada yang mudah di Jakarta, tapi di sini
ada peluang untuk membuktikan dirinya. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal mencari takdir yang lebih besar. Jakarta menyambutnya dengan hiruk-pikuk suara kendaraan, lampu neon yang menyilaukan, dan kerumunan orang-orang yang tampaknya tidak peduli pada satu sama lain. Rifki merasa terasing, namun sekaligus terpicu untuk menggali lebih dalam. Apa yang bisa ia lakukan di tengah kota besar ini selain bertarung? Apa yang bisa ia temukan di dunia malam yang penuh dengan rahasia gelap? Tak lama, motornya berhenti di sebuah persimpangan jalan, di mana sebuah papan neon besar bergemerlapan. K-Club, the hottest night in town. Tersenyum samar, Rifki menatap pintu klub yang terjaga ketat. Ini adalah tempat yang ia cari. Di dalam, suasana berubah drastis. Musik yang memekakan telinga, tubuh yang bergoyang mengikuti irama, dan orang-orang dengan mata penuh ambisi. Klub ini bukan hanya sekadar tempat hiburan, ada lebih dari itu. Rifki merasakan hawa yang dingin, seperti sesuatu yang mengintai, menunggu untuk diterima. Seorang pria besar, dengan tato di wajahnya, menghampirinya. "Kamu Rifki, kan?" tanyanya dengan suara berat. Rifki mengangguk, tak terkejut. "Geng setan sudah menunggumu." Pria itu melanjutkan, lalu mengarahkannya ke dalam klub. "Waktu kamu di sini dimulai sekarang." Sekilas, Rifki merasa seakan sudah berada di dunia yang tak bisa lagi ia hindari. Semua yang ia rasakan di jalanan, di kota, seolah menuntunnya ke sini. Ia tahu ini adalah ujian yang tak bisa ia lewatkan. Kembali ke pertarungan. Rifki berdiri di tengah ring, napasnya terengah-engah setelah menghantam mati hitam dengan serangan terakhir. Di luar, sorakan memenuhi udara. Namun, ia tak merasa puas. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menunggu. Sesuatu yang lebih gelap dari pertarungan ini. Setelah tubuh mati hitam terkapar di lantai, Rifki melangkah keluar dari ring. Meskipun tangan dan tubuhnya masih terasa pegal. Seorang pria dengan wajah keras, mengenakan jas hitam, menghampirinya. "Bagus, kamu cukup cepat. Tapi ini belum berakhir," katanya dengan suara datar. Pria itu adalah Marto, salah satu pemimpin geng setan yang berperan besar dalam mengendalikan klub malam ini. "Kamu punya bakat, Rifki. Tapi kita tidak hanya butuh petarung, kita butuh lebih dari itu." Rifki menatap Marto, mencoba membaca raut wajahnya yang penuh rahasia. "Apa maksudnya?" tanya Rifki, meski dalam hati ia sudah bisa menebak. Marto tersenyum tipis. "Geng setan bukan sekadar masalah pertarungan. Kami memiliki tujuan yang lebih besar. Kalau kamu mau bertahan di sini, kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa lebih dari sekadar bertarung." Di dalam hatinya, Rifki tahu ia sudah terjerat dalam dunia yang lebih gelap dan lebih rumit dari yang bisa ia bayangkan. Geng setan bukan hanya sekedar geng jalanan. Mereka adalah kekuatan yang menguasai kota, mengendalikan setiap langkah yang diambil di dunia malam. Rifki melihat pintu keluar yang tertutup rapat di depannya. Ada dua pilihan, keluar dan kembali ke jalanan, atau ikut lebih dalam dunia yang penuh rahasia dan kekuatan jahat ini. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Rifki bertanya dengan tatapan tajam. Marto hanya tersenyum. "Ikuti kami, pertarungan baru saja dimulai." Pagi hari di Jakarta terasa seperti perpanjangan malam yang tak pernah usai. Suasana kota yang sibuk sudah mulai terasa. Tapi Rifki tahu, dunia yang sebenarnya ada di tempat yang lebih tersembunyi di balik keriuhan, di balik yang tampak normal. Klub malam yang penuh dengan orang-orang dari berbagai kalangan bukan hanya tempat untuk berpesta, tapi juga ladang untuk konspirasi yang lebih gelap. Setelah pertarungan malam itu, Rifki dibawa ke ruang belakang klub, tempat yang jauh dari keramaian dan sorakan. Ruangan itu lebih gelap, dengan cahaya samar yang datang dari lampu neon yang meredup. Di dalamnya, beberapa anggota geng setan duduk melingkar di meja kayu besar, membicarakan sesuatu dengan serius. Rifki menatap mereka, merasa sedikit canggung, tapi hatinya berdebar keras. Ia tahu, ini
adalah momen penting. Marto duduk di kursi paling depan. Wajahnya keras dan penuh perhitungan. Kamu hebat, Rifki. Tapi kekuatanmu bukanlah yang kami butuhkan. Kamu harus lebih dari sekadar petarung, ujar Marto dengan nada rendah. Seorang pria berbadan kekar dengan wajah penuh bekas luka, Jeffrey, yang duduk di sisi Marto, mencibir. Pahlawan jalanan ya? Mungkin dia hanya bisa menang di ring, tapi apakah dia bisa bertahan hidup di dunia nyata? Ejek Jeffrey, suaranya kasar. Seperti setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah ancaman. Rifki menatap Jeffrey dengan tatapan tajam. Aku bukan cuma petarung. Aku bisa melakukan lebih dari itu, jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Namun, di dalam dirinya ada keraguan yang perlahan mulai tumbuh. Apakah ia benar-benar siap? Apakah ia benar-benar bisa bertahan di dunia yang tak hanya mengandalkan fisik? Marto mengangguk pelan, seolah mempertimbangkan kata-kata Rifki. Itu yang ingin aku dengar, katanya, matanya mengamati dengan seksama. Jeffrey benar tentang satu hal. Ini bukan hanya soal bertarung. Kami sedang membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Seperti apa? Rifki bertanya, masih penasaran. Namun ada kekhawatiran di suaranya. Jangan terburu-buru. Aku akan menjelaskan, jawab Marto. Dia memandang para anggota geng yang ada di sekitar meja, seolah memberikan sinyal. Salah seorang dari mereka, Tino, pria muda yang tampaknya lebih pintar dari yang lain, mulai membuka laptop dan menampilkan sebuah peta kota Jakarta di layar besar. Ini adalah peta dari pusat operasi kami, kata Tino, menunjuk area tertentu di peta. Geng setan bukan hanya sekedar beroperasi di dunia malam. Kami mengendalikan berbagai sektor kota, bisnis, narkoba, senjata, hingga kontrak ilegal, semuanya ada di bawah kendali kami. Tapi itu bukan yang paling penting, Marto melanjutkan. Yang paling penting adalah apa yang sedang terjadi di balik layar. Kami sedang berusaha menguasai kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang tak hanya bisa dikuasai dengan uang atau kekuatan fisik. Rifki menatap mereka semua dengan penuh tanda tanya. Apa yang kalian maksud dengan kekuatan besar? Jeffrey tertawa sinis. Jangan terlalu bodoh. Kau kira kita ini hanya bandit biasa? Kami punya koneksi ke kekuatan yang lebih gelap. Ilmu hitam, kekuatan supernatural yang bisa mengendalikan siapapun. Suasana dalam ruangan menjadi lebih tegang. Rifki merasa hawa dingin merayap di kulitnya. Di luar sana, kehidupan kota Jakarta terlihat cerah dan hidup. Tetapi di dalam sini, di dalam ruang yang penuh dengan pertemuan rahasia ini, ya, merasa seperti berada di pusat kekuatan gelap yang tak bisa ia hindari. Dan untuk itu, kamu harus lebih dari sekadar petarung, Marto melanjutkan. Kami akan mengujimu. Kami ingin tahu, apakah kamu bisa menjadi bagian dari ini? Jeffrey berdiri, mendekati Rifki dengan langkah berat. Kami tidak butuh lemah. Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus bisa menguasai lebih dari sekadar seni bela diri. Kami akan mengujimu dalam situasi nyata. Rifki merasa terpojok. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Rifki dengan suara yang lebih tenang, meskipun hatinya berdebar. Marto menjawab dengan tegas. Ada sebuah misi. Kami ingin kamu mengirim pesan kepada salah satu musuh kami, sebuah peringatan untuk mereka. Cara terbaik untuk mengetahui apakah kamu siap adalah dengan melakukan pekerjaan kotor pertama. Setelah itu, kami akan lihat seberapa kuat kamu. Rifki merasa beban itu semakin berat. Ini lebih dari sekadar bertarung di arena ini. Adalah ujian untuk masuk ke dalam dunia yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Keputusanmu ada di tanganmu, Rifki. Apakah kamu ingin terus melangkah atau kembali ke jalanan seperti yang lain? Tanya Marto, memberi Rifki waktu untuk berpikir. Rifki menatap semua orang di ruangan itu. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk. Aku akan melakukannya. Marto tersenyum puas. Bagus. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari geng setan. Setelah keputusan yang diambil,
Rifki semakin tenggelam dalam dunia malam yang penuh dengan intrik dan kekuasaan. Malam berikutnya, ia kembali ke klub tempat pertama kali ia bertemu dengan Marto dan anggota geng setan. Suasana klub kini terasa berbeda, lebih gelap dan lebih menyesakkan. Musik yang memekakkan telinga, tubuh yang bergerak seiring irama, serta aroma asap rokok dan alkohol yang begitu pekat, seolah membungkus setiap sudut klub. Meskipun keramaian di dalam klub terasa tak terhitung jumlahnya, Rifki merasa dirinya semakin terasing. Ia baru saja memutuskan untuk bergabung dengan geng setan, dan meskipun ia sudah menjalani beberapa ujian, ada ketegangan di dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Dunia yang ada di sekelilingnya penuh dengan godaan dan bahaya. Semuanya berbaur jadi satu. Di sudut bar, ia melihat seorang wanita dengan mata tajam dan penampilan yang menarik perhatian. Lina, salah satu wanita yang selalu berada di sekitar geng setan. Dia sudah lama bekerja di dunia malam ini, mengawasi para anggota geng dengan kecerdasan yang sama tajamnya, dengan senjata yang bisa mereka gunakan. Lina sering dijadikan perantara dalam transaksi, namun lebih dari itu, dia tahu banyak hal yang lebih gelap, hal yang tidak banyak orang tahu. Rifki berjalan ke arah bar, dan Lina segera menyambutnya dengan senyuman sinis. "Kau baru saja membuat keputusan besar, bukan?" katanya, menyodorkan segelas alkohol yang berkilauan. "Mereka tak akan memberimu kesempatan kedua. Kalau kamu lemah, mereka akan membuangmu begitu saja." Rifki menerima gelas itu, menatapnya sejenak. "Aku tahu risiko ini," jawabnya. Suaranya lebih mantap daripada yang ia rasakan. "Tapi aku tak punya pilihan lain." Lina memiringkan kepala. Matanya mengamati Rifki dengan penuh perhitungan. "Tentu saja tak ada pilihan lain. Setiap orang di sini punya cerita yang sama. Mereka datang ke sini dengan alasan dan pergi karena sesuatu yang lebih besar menarik mereka. Di belakang mereka, beberapa anggota geng lainnya terlihat sedang berbicara dengan serius, bertransaksi dalam bayang-bayang. Beberapa pria yang lebih besar dan berotot terlihat menghisap rokok, sementara di meja VIP, seseorang sedang meminum alkohol dari gelas yang tampaknya lebih besar dari yang lain. Semuanya berada dalam lingkaran kekuasaan yang tak tampak di permukaan. "Jangan terlalu banyak berpikir," kata Lina menggoda dengan suara rendah. "Kau hanya perlu bertindak. Di dunia ini, yang penting adalah siapa yang paling kuat, bukan siapa yang benar." Rifki meneguk minuman itu, merasakan hangatnya mengalir melalui tenggorokannya. Rasanya terbakar, tapi ia tidak peduli. Ia tahu dunia ini akan mengubahnya, sama seperti yang dikatakan Marto. Setiap orang di sekitar sini hidup dengan aturan yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Seorang pria besar dengan rambut hitam legam mendekat Tono, pemimpin kelompok lain yang juga berada di bawah geng setan. Tono adalah pria yang tak pernah tampak ragu, selalu membawa aura kekuatan yang membuat semua orang berhati-hati. "Ada pekerjaan untukmu malam ini," katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Rifki mengangguk, menatapnya dengan serius. "Apa yang harus dilakukan?" Tono tersenyum samar, matanya tajam menilai. "Ada seseorang yang harus diberi peringatan. Seorang pengkhianat yang mencoba melawan geng setan. Kami ingin dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kami." Lina tertawa, nadanya dingin dan sinis. "Ini adalah cara kami di sini. Semua yang melawan kami akan belajar dari pengalaman mereka." Ia menatap Rifki, lalu menambahkan, "Dan ini adalah bagian dari jalan yang harus kamu tempuh, Rifki. Tidak ada yang mudah di dunia ini." Rifki merasa ketegangan itu semakin menambah rasa ngeri yang merayap di dalam dirinya. Dunia yang tampaknya penuh dengan kemewahan dan hiburan ternyata menyimpan bahaya yang jauh lebih besar. Semua orang di sini hidup di antara bayang-bayang, dan tak ada yang benar-benar bebas dari ketakutan akan balas dendam. Namun, ia tak bisa mundur. Setiap langkah yang ia ambil kini adalah jalan yang tidak bisa dihindari. Langit malam Jakarta
semakin gelap saat Rifki tiba di lokasi yang ditunjuk oleh Tono. Sebuah bangunan tua yang terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian dan jauh dari pengawasan. Bangunan itu sepi, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui jendela-jendela berdebu. Di dalamnya, ada beberapa orang berdiri menunggu. Seorang pria dengan wajah terbakar yang tampaknya tak takut pada apapun, serta beberapa orang yang tak terlihat jelas, berpakaian hitam dan menutupi wajah mereka. Rifki berdiri di tengah ruangan, merasakan ketegangan yang menggantung. Tono berdiri di sampingnya, menyeringai. "Inilah pengkhianat yang harus kamu bereskan." Namanya Rama, katanya, menunjuk pria yang berdiri di ujung ruangan, tampak menghindar dari tatapan Rifki. Rama dengan tubuh kekar dan tatapan dingin, menantang Rifki dengan mata yang penuh kebencian. "Aku tidak takut sama kamu. Kamu hanya salah satu anjing peliharaan geng setan yang datang untuk mengeksekusi aku," ejeknya, suara penuh penghinaan. Rifki menggenggam tangan, merasakan darahnya mendidih. "Jangan salah Rama, aku bukan anjing siapapun. Tapi kalau kau melawan kami, kau akan tahu siapa yang lebih kuat," jawab Rifki, matanya tajam, mulutnya menyunggingkan senyum penuh tantangan. "Jangan coba-coba menunjukkan keberanianmu, bocah. Kau akan segera tahu bahwa kau bukan tandinganku," balas Rama dengan tawa kasar. Kata-katanya meluncur begitu saja, penuh percaya diri, seperti tak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari pintu yang terbuka. Jeffrey muncul dengan tatapan serius. "Cukup bicara, waktunya bertarung," teriaknya. Tanpa ampun, Rama melompat ke depan, langsung menyerang dengan pukulan keras yang menghantam udara. Rifki cepat menghindar, merasakan tekanan dari serangan itu. Namun, Rama tidak berhenti. Sebaliknya, semakin ganas. Serangannya seperti badai yang datang bertubi-tubi. Rifki merasakan adrenalin mengalir begitu deras. Setiap serangan yang datang, setiap pukulan yang hampir mengenai tubuhnya, membuatnya semakin waspada. Ia tahu jika lengah sebentar saja, ia akan kalah. "Kamu kira aku takut, Rama?" teriak Rifki, berbalik dengan serangan tendangan keras yang menghantam bagian samping tubuh Rama, membuatnya terhuyung mundur. Ternyata ada juga sedikit perlawanan. "Ya?" ejek Rama dengan senyum lebar, mencoba kembali menyerang. Rifki tak memberi ampun. Dengan gerakan cepat, ia menghentak kakinya ke tanah. Tubuhnya melompat tinggi, dan ia menghantamkan pukulan telapak tangan yang disertai dorongan kekuatan luar biasa. Pukulan itu menghantam wajah Rama, membuatnya terpental ke belakang dan jatuh ke lantai. "Dasar bocah, kau nggak tahu siapa lawanmu." Rama menggertakkan gigi dengan napas terengah-engah sebelum bangkit kembali dengan cepat. Kali ini, ia mengeluarkan senjata tersembunyi, sebuah pisau besar yang tajam. "Aku nggak butuh mainan untuk mengalahkanmu." Rifki berteriak, tubuhnya bergerak cepat, melompat dan menghindar. Hampir saja pisau itu menggores kulitnya. Seketika, ia menghentak, menggunakan teknik cepat dengan tangan kosong yang mematahkan pergelangan tangan Rama. "Tidak ada yang bisa menghentikanku, bocah." Rama berteriak marah, mencoba menendang dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, Rifki dengan gesit menghindar, dan tanpa ragu menghajar wajah Rama dengan serangan bertubi-tubi. Pukulan, tendangan, semuanya bergantian datang dengan kecepatan tinggi. Di sela-sela pertarungan itu, Jeffrey dan Tono berdiri menonton, mengamati dengan penuh perhatian. "Kau lihat itu, Tono? Bocah ini lumayan kuat, tapi kita lihat saja apakah dia bisa bertahan sampai akhir," ujar Jeffrey, mulutnya menyunggingkan senyum sinis. Tono hanya mengangguk. Matanya tetap fokus pada pertarungan yang semakin sengit. "Kenapa Rama? Pikir kau bisa mengalahkan aku?" Rifki mengolok-olok, sementara tubuhnya bergerak lincah menghindari serangan-serangan mendalam dari Rama yang mulai terlihat kelelahan. "Kamu cuman kuat di mulut kan?" "Diam!" teriak Rama, kini lebih frustasi. Dengan tubuh yang hampir terjatuh, ia kembali mencoba meluncurkan serangan akhir dengan pisau di tangannya. Namun,
Rifki dengan cepat mencegahnya, meraih tangannya dan memutar tubuh Rama hingga pisau itu terlempar jauh dari jangkauan. Rama kini terjatuh, nafasnya berat. Di wajahnya ada luka lebam yang mulai mengalirkan darah. "Kamu kejam," gumamnya, kesakitan. Wajahnya kini penuh kebencian. Rifki berdiri tegak, menyeka darah di tangannya dengan tenang. "Aku tidak di sini untuk bersimpati, Rama. Kau yang memilih jalan ini." Dengan langkah yang penuh percaya diri, Rifki menatap Rama yang kini terjatuh di tanah. "Aku sudah selesai di sini," katanya. "Kamu bisa memberi pesan itu pada orang-orang yang ingin melawan geng setan. Aku hanya melakukan pekerjaan yang harus dilakukan." Jeffrey mendekat menyeringai. "Bagus, Rifki. Kamu membuktikan dirimu. Mungkin aku akan memberimu lebih banyak tugas ke depannya," katanya dengan nada puas. Tono hanya mengangguk pelan, tak banyak bicara, tapi jelas melihat potensi yang dimiliki Rifki. "Kita lihat saja nanti," katanya Rifki merasakan napasnya yang mulai stabil. Meskipun adrenalin masih mengalir deras, ia telah melangkah lebih jauh ke dalam dunia ini, dunia yang lebih gelap dan penuh dengan bahaya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Rifki menuju ke klub yang sama, tempat ia pertama kali bertemu dengan geng setan. Ruangan itu selalu ramai dengan orang-orang yang tidak pernah benar-benar tampak puas, seakan mereka datang untuk melupakan kenyataan atau mencari sensasi baru. Musik elektronik yang menggelegar, cahaya neon yang berkilauan, dan aroma alkohol serta rokok yang menyatu di udara, semuanya memberitahu Rifki bahwa dunia malam ini tidak akan pernah berhenti. Sampainya di dalam, Rifki melihat sekeliling. Tono dan Jeffrey sudah berada di meja VIP, berbicara dengan beberapa orang yang tampaknya baru saja melakukan transaksi. Mereka memberi tanda, meminta Rifki untuk bergabung. Tak lama, seorang perempuan dengan gaun hitam ketat melangkah mendekat. Nina, seorang wanita yang sudah cukup dikenal di kalangan geng setan, mengalihkan perhatian Rifki seketika. "Nina," sapa Rifki, sedikit terkejut meski mencoba tetap tenang. Nina tersenyum menggoda, matanya berbinar dengan penuh rahasia. "Rifki, aku dengar kamu hebat malam ini, bisa mengalahkan Rama begitu cepat." Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang tegas di balik kata-katanya. Dia duduk di sebelah Rifki, menawarkan sebatang rokok dengan senyuman. "Pesta ini hanya baru dimulai. Ayo, temani aku." Rifki mengambil rokok dari tangannya, menyalakannya dengan ringan, lalu menghisapnya dalam-dalam. Asapnya memenuhi paru-parunya, dan dia merasa sedikit lebih tenang. "Aku hanya melakukan tugas," jawabnya singkat, mencoba menghindari pembicaraan tentang prestasinya. "Tugas?" Nina terkekeh, menatapnya tajam. "Dunia ini lebih dari sekadar tugas, Rifki. Kadang kita harus tahu kapan untuk menikmatinya." Dia memandangnya dengan penuh arti, lalu mengalihkan pandangannya ke arah bar. "Minum apa? Aku ingin lihat bagaimana kamu benar-benar menikmati dunia ini." Rifki menatap Nina sejenak, merasa ada sesuatu yang menarik dalam dirinya yang mencoba melepaskan diri dari rutinitas yang semakin mencekam. "Whisky." "Penuh," jawabnya, mencoba terlihat lebih santai. Nina memberi isyarat pada bartender yang segera menuangkan sebotol whisky ke dalam gelas besar, lalu meletakkannya di depan Rifki. "Malam ini, aku ingin kamu merasa bebas. Lupakan semua tugas, semua yang sudah kamu lakukan. Nikmati saja." Rifki mengangkat gelas itu, menatapnya beberapa detik, dan akhirnya meneguknya dalam sekali hirup. Sensasi hangat dari minuman keras itu menyebar di tenggorokan, memberi sedikit rasa lega setelah seharian penuh ketegangan. Meskipun ada rasa takut yang mengendap di dalam dirinya, Rifki tahu dunia ini, dunia malam, memang menarik. "Nina, kenapa kamu di sini?" tanya Rifki, mencoba mengubah topik. Meskipun ia tahu jawabannya sudah jelas. Nina tersenyum sinis. "Aku di sini untuk mengawasi, untuk mereka yang memerlukan panduan, seperti kamu." Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi,
menatap Rifki dengan tatapan penuh arti. Geng setan bukan hanya soal kekuasaan, Rifki. Kami membutuhkan orang-orang yang tahu cara bermain dalam permainan ini. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu kuat, tapi kekuatan saja tidak cukup. Rifki hanya mengangguk, merasa semakin terhimpit dalam dunia yang tak pernah benar-benar ia pahami. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanyanya, suara yang terdengar lebih lelah dari yang sebenarnya ia rasakan. Jangan terlalu terburu-buru, jawab Nina. Kini suaranya lebih lembut. Nikmati malam ini dulu. Setelah itu, baru kita bicara lebih jauh. Dunia ini bukan hanya soal pertarungan, tapi soal siapa yang bisa bertahan lama. Rifki merasa ada sesuatu yang gelap mengintai di dalam setiap kata yang keluar dari bibir Nina. Namun, seiring mereka menghabiskan waktu di meja VIP itu, dan dengan semakin banyaknya minuman keras yang masuk, Rifki merasa dirinya semakin tenggelam dalam dunia ini. Dunia yang penuh godaan dan kesenangan, namun juga tak lepas dari bahaya yang mengintai di setiap sudut. Beberapa saat kemudian, seorang pria besar dengan wajah penuh tato, Dani, muncul di meja mereka. Rifki, katanya, memanggil dengan suara berat. Tono ingin berbicara denganmu. Rifki berdiri dan mengikuti Dani menuju tempat Tono dan Jeffrey yang sudah menunggu di pojok lain klub. Tono memberi sinyal agar Rifki duduk. Kita punya pekerjaan besar malam ini, Rifki, kata Tono langsung pada intinya. Salah satu bisnis kami sedang diserang oleh pesaing. Kami ingin kau menyelesaikan masalah ini, dan kau harus melakukannya dengan cepat dan tanpa rasa takut. Jeffrey tersenyum, matanya menyipit. Kali ini lebih rumit, Rifki. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak hanya menggunakan kekuatan fisik. Mereka menggunakan trik licik. Rifki menatap keduanya, matanya semakin tajam. Aku siap, jawabnya tegas, meskipun ia tahu malam ini akan membawa lebih banyak ketegangan dan bahaya. Nina yang tadi duduk di meja bar kini mendekat, memberikan isyarat dengan tangan, seolah-olah memberikan restu. Hati-hati, Rifki. Tidak semua yang bersinar itu emas. Dengan kata-kata itu, Rifki melangkah keluar dari klub, bersiap menjalani tugas baru yang lebih gelap dari sebelumnya. Setiap langkahnya kini terasa semakin berat, namun tak ada jalan mundur. Dunia malam ini telah menunggunya. Rifki menghela napas berat saat meninggalkan klub. Malam itu, meskipun dunia di sekitar semakin ramai dan penuh kebisingan, ada rasa kosong yang menggelayuti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin dalam ke dalam kehidupan yang tak bisa ia hindari. Meskipun kata-kata Nina tadi terus terngiang di telinganya, nikmati malam ini dulu, ia tahu. Waktu untuk menikmati semuanya semakin menipis. Setelah beberapa jam berkeliling, Rifki tiba di lokasi yang telah ditentukan oleh Tono. Sebuah gedung tinggi yang terletak di kawasan industri. Lampu-lampu neon dari gedung-gedung di sekitar membentuk bayangan panjang yang menambah kesan menakutkan. Di dalam gedung itu, kata Tono, adalah tempat di mana bisnis yang mereka jalankan terganggu oleh pesaing mereka yang tidak dikenal. Geng setan tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Di luar, sebuah mobil hitam berhenti dengan suara mesin yang menderu keras. Rifki melihat Tono dan Jeffrey sudah ada di depan gedung, berdiri tegap, menunggu kedatangannya. Rifki, Tono menyapa, langsung tanpa basa-basi. Waktu kita sempit. Mereka sudah tahu kita akan datang. Siapkan dirimu. Rifki mengangguk, matanya tajam menatap gedung di depannya. Siapa mereka? Tanya Rifki, meski ia sudah bisa menebak bahwa ini bukan tugas mudah. Tidak banyak yang tahu, jawab Jeffrey, melangkah mendekat. Mereka adalah bagian dari jaringan bawah tanah yang bekerja di luar kendali kami. Pesaing yang lebih kejam dan lebih licik. Mereka menggunakan cara-cara yang tidak kita lakukan. Dan mereka sudah cukup lama memata-matai kami. Rifki merasakan ketegangan yang mulai mengalir ke dalam darahnya. Sebelum ia bisa berbicara lebih lanjut, sebuah suara keras terdengar dari dalam gedung. Suara tembakan, mulai, kata Tono dengan tegas. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Rifki langsung bergerak cepat.
memasuki gedung bersama kedua pria itu. Suasana di dalam gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil yang berkerlap-kerlip. Dinding-dindingnya penuh dengan grafiti dan koretan yang menambah kesan berbahaya di tempat itu. Ada bau asap rokok yang pekat, tercampur dengan aroma bau besi dan darah yang sudah mulai terasa di udara. Mereka bergerak cepat melalui lorong-lorong sempit, berhati-hati. Rifki bisa mendengar suara langkah kaki yang datang dari ujung lorong. Tanpa peringatan, 3 orang muncul dengan senjata di tangan. "Sial!" teriak salah seorang dari mereka, melepaskan tembakan pertama yang hampir saja mengenai Rifki. Dengan cepat, Rifki menghindar, bergerak lincah ke sisi dinding. "Tempat ini penuh jebakan," bisik Jeffrey. Matanya menyapu setiap sudut dengan waspada. "Tetap hati-hati, Rifki. Jangan sampai mereka membunuhmu duluan." Rifki mengangguk. Ia tahu kali ini tidak ada jalan untuk mundur. Di hadapannya, musuh-musuh itu bergerak, mencoba mengepung mereka dari berbagai arah. Namun, Rifki sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia menerjang salah satu pria yang lebih dekat, menendang senjata dari tangannya dan menghantam wajahnya dengan telapak tangan. Seketika, pria itu terhuyung mundur, dan Rifki tak memberi ampun, langsung menyudutkan lawannya dengan serangan bertubi-tubi. Pukulan demi pukulan, tendangan keras yang diarahkan ke bagian vital, semuanya dilakukan dengan presisi luar biasa. Tapi musuh yang lainnya tidak tinggal diam. Mereka berusaha membalas dengan tembakan, namun Rifki dengan kelincahan yang terasa berhasil menghindar. Ia meraih senjata dari salah satu pria yang telah kalah, dan dengan cepat mengarahkan senjata itu ke arah lawan yang mencoba melarikan diri. "Kemana kau lari, ha?" teriak Rifki, matanya membara. Satu tembakan dilepaskan, dan pria itu terjatuh. Darah mulai mengalir di lantai. Jeffrey dan Tono sudah mengamankan sudut lain dari gedung, mengatasi beberapa pria bersenjata yang mencoba melawan. Namun, meskipun perlawanan mulai surut, Rifki bisa merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Mereka masih belum tahu siapa yang berada di balik serangan ini, dan mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan napas terengah-engah, Rifki menoleh ke Tono. "Siapa sebenarnya mereka? Siapa yang mengirim mereka?" tanya Rifki. Suaranya sedikit serak. Tono tersenyum sinis. "Kami tahu, mereka bagian dari sebuah kartel internasional yang sedang mencoba merebut wilayah kami. Tapi mereka bukan orang yang bisa kita hadapi dengan mudah. Mereka licik, dan kami sudah terlambat mengantisipasi serangan ini." Jeffrey bergerak maju, matanya tajam mengamati ruangan di depan mereka. "Jangan terlalu cepat merasa aman, Rifki. Kami masih harus mencari tahu siapa yang menyuruh mereka. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih banyak. Ada lebih banyak mereka," kata Jeffrey. Suaranya serius. "Jangan khawatir," balas Rifki dengan senyum tajam. "Tangan sudah siap memegang senjata. Aku masih punya banyak tenaga untuk bertarung. Malam ini akan membawa lebih banyak darah dan bahaya." Rifki tahu itu, namun setiap detik yang berlalu hanya semakin menguatkan tekadnya untuk bertahan meskipun ia harus terjebak lebih dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Lorong gelap itu mulai terasa semakin sempit. Setiap langkah Rifki dan rekan-rekannya disertai suara gema langkah kaki yang terasa berat. Bau asap mesiu bercampur dengan bau lembab dari tembok yang mulai retak, menciptakan suasana semakin menegangkan. Rifki memegang erat senjata yang baru saja ia rebut dari musuh sebelumnya, memastikan peluru masih penuh. "Diam," bisik Jeffrey sambil mengangkat tangannya, memberi syarat untuk berhenti. Ia mendekat ke dinding, telinganya ditempelkan, mencoba mendengarkan sesuatu. Rifki menatap ke arah Nina, yang entah bagaimana sudah berada di belakang mereka. Ia mendekati Jeffrey dengan tenang, senyum samar yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Jangan terlalu percaya pada naluri pria," katanya pelan, menyalakan rokok dan menghisapnya santai. "Kadang suara yang kau dengar hanya ilusi." Jeffrey memelototi Nina,
tetapi tidak berkata apa-apa. Rifki tahu ketegangan di antara mereka sudah ada sejak lama, tapi saat ini itu bukan masalah yang harus ia pikirkan. Fokusnya adalah misi. Dari ujung lorong, suara langkah kaki terdengar semakin keras. Rifki memberi isyarat kepada yang lain untuk berlindung. Ia mengambil posisi di belakang pilar besar, sementara Jeffrey dan Tono berada di belakang reruntuhan. Nina hanya berdiri santai di tengah lorong, seolah tidak peduli dengan bahaya. "Lihat siapa yang datang," kata Nina, tersenyum lebar saat sekelompok pria bersenjata muncul. Mereka mengenakan jaket kulit hitam dengan simbol tengkorak di bagian belakang, pertanda bahwa mereka adalah anggota salah satu geng saingan yang dikenal brutal, geng Api Hitam. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar dengan kepala pelontos dan bekas luka besar di wajah, melangkah maju. "Kalian pikir bisa mengambil alih wilayah kami begitu saja?" katanya dengan suara berat, senyum sadis terlukis di wajahnya. "Kami sudah menunggumu, Rifki." Rifki menegang. Nama itu keluar dari mulut pria itu seperti ancaman. "Kau tahu siapa aku?" tanyanya. Meski ia sudah tahu jawabannya. "Tentu saja," jawab pria itu. "Geng setan mungkin besar di Jakarta, tapi kalian bukan apa-apa dibandingkan kami. Dan kau, bocah, hanya alat kecil yang digunakan untuk mengacaukan bisnis kami." "Omong kosong," Jeffrey memotong, menembakkan peluru pertama ke arah pria itu. Namun, peluru hanya mengenai dinding di sebelahnya, memicu baku tembak yang langsung pecah. Rifki bergerak cepat, berlindung di balik pilar sambil membalas tembakan. Suara peluru memantul di dinding beton, menciptakan gema yang mengguncang telinga. Ia mengarahkan senjatanya dengan presisi, menembak satu persatu pria dari geng Api Hitam. Beberapa jatuh, tetapi yang lain terus maju, seolah tak kenal takut. "Lebih cepat, Rifki," teriak Tono dari belakang. Ia melompat ke depan, mencoba menghabisi salah satu pria dengan pisau, tetapi terjatuh saat lawannya berhasil memukul balik. Rifki bergerak ke arah Tono, menendang lawan yang hampir menikamnya. "Bangun," teriak Rifki, menarik Tono ke samping. "Kita tidak punya waktu untuk kesalahan." Nina, sementara itu, tetap berdiri di tempatnya. Ia tampak tidak terpengaruh oleh kekacauan di sekitarnya. Namun, mata tajamnya tidak melewatkan detail apapun. "Kalian terlalu keras kepala," katanya dengan nada mengejek. Suaranya hampir tenggelam oleh suara tembakan. "Kalau saja kalian mendengarkanku dari awal." "Nina, tutup mulutmu," bentak Jeffrey, tetapi ia segera terjatuh setelah terkena pukulan keras di bagian rusuk oleh salah satu pria bertubuh besar. Rifki menggeram. Ia berlari ke arah Jeffrey, menahan lawan dengan hantaman keras ke wajahnya. Darah mengalir dari hidung pria itu, dan ia jatuh tersungkur. "Jeffrey, kau baik-baik saja?" Rifki bertanya. Napasnya terengah. "Aku baik," balas Jeffrey. Meskipun jelas ia kesakitan, tapi mereka terlalu banyak. Rifki memandang sekeliling. Meski mereka berhasil mengalahkan beberapa lawan, jumlah mereka masih terlalu banyak. Situasi semakin mendesak. Ia tahu bahwa jika mereka tidak menemukan jalan keluar, semuanya akan berakhir buruk. "Ayo, kita mundur." Rifki berteriak, mencoba mencari rute melarikan diri. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara ledakan besar mengguncang seluruh gedung. Dinding di sebelah mereka runtuh, menciptakan awan debu tebal yang menghalangi pandangan. "Apa itu?" teriak Tono, mencoba melindungi wajahnya dari serpihan beton yang berterbangan. Rifki menoleh ke arah ledakan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dari balik asap, sosok besar muncul, membawa sesuatu yang tampak seperti senjata berat. Pria itu tersenyum lebar, matanya penuh kebencian. "Kalian tidak akan keluar hidup-hidup malam ini," katanya. Namun, sebelum pria itu bisa menembak, Nina melangkah maju dengan tenang, mengarahkan pistol kecil dari balik jaketnya. Dalam satu tembakan cepat, pria itu jatuh. Senjatanya terlepas dan menghantam lantai dengan suara keras. "Kalian terlalu lambat," katanya dingin,
membuang rokoknya ke lantai dan menginjaknya. Sekarang ayo keluar sebelum gedung ini runtuh. Rifki menatap Nina dengan pandangan penuh pertanyaan. Tetapi ia tidak punya waktu untuk membahasnya. Bersama Jeffrey dan Tono, mereka berlari keluar dari gedung, meninggalkan kekacauan dan tubuh-tubuh yang tergeletak di lantai. Di luar, suara sirene polisi mulai mendekat. Nina tersenyum kecil melihat ke arah Rifki. "Kau beruntung aku di sini," katanya. "Tapi jangan terlalu berharap aku akan selalu menyelamatkanmu." Rifki hanya mengangguk, terlalu lelah untuk merespons. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menguji batasnya lebih jauh dari sebelumnya. Pagi yang membosankan menyambut Rifki begitu mereka keluar dari gedung yang porak-poranda. Suasana kota Jakarta sudah mulai sibuk, namun kekacauan yang baru mereka alami masih terngiang di kepala Rifki. Ia berdiri di tengah jalan, tubuhnya terasa lelah. Darah yang menempel di bajunya sudah mulai mengering. Namun adrenalin yang mengalir dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. Setiap gerakan tubuhnya terasa kaku dan berat, namun instingnya menuntutnya untuk tetap waspada. Perasaan cemas tak pernah benar-benar pergi. Tono dan Jeffrey berjalan di belakangnya dengan ekspresi yang tidak jauh berbeda. "Gila, Rifki, kita hampir mati malam itu," kata Jeffrey. Napasnya masih terengah. "Mereka hampir menangkap kita." Rifki tidak menjawab. Matanya tertuju pada jalanan yang sibuk di depannya. Suara kendaraan yang berisik dan klakson yang berulang-ulang memecah keheningan. Namun perasaan tidak tenang terus menguasai pikirannya. Tono yang berjalan di sampingnya memotong lamunannya. "Kita harus pindah tempat," kata Tono. Nada suaranya serius. "Kita nggak bisa terus-terusan main di tempat yang sama. Mereka sudah mulai mengenali kita." Rifki mengangguk pelan. Meskipun dalam hati ia merasa cemas. Mereka memang bisa pindah, tetapi masalahnya jauh lebih besar dari itu. Geng api hitam bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mereka bukan hanya masalah kecil. Kartel internasional yang mereka hadapi ini memiliki jaringan yang lebih luas dan lebih licik daripada yang mereka bayangkan. Keputusan untuk melawan mereka bukanlah keputusan yang mudah. "Saatnya kita bicara dengan orang yang lebih besar," kata Rifki. Akhirnya membuka mulut setelah diam cukup lama. "Tono, Jeffrey, kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari informasi lebih dalam tentang mereka. Ada orang di atas yang tahu lebih banyak tentang geng api hitam ini." Tono menatap Rifki dengan serius, lalu mengangguk. "Aku tahu siapa yang bisa bantu kita, tapi ini berisiko. Jika kita salah langkah, kita bisa jadi sasaran berikutnya." Jeffrey menambahkan, "Tapi kita nggak punya pilihan lain kan? Makin lama kita menunggu, makin banyak orang yang akan jadi korban." Rifki menghela napas berat. "Ayo kita lakukan, tapi kita harus hati-hati. Dan aku ingin Nina ikut serta. Kalau dia bisa menembak dengan akurat seperti tadi, kita butuh orang seperti dia." Tono mengangkat alis. "Kau benar-benar ingin dia ikut?" "Dia sudah tahu terlalu banyak," jawab Rifki dengan nada datar. "Dan dia tidak akan berhenti. Jadi lebih baik kita kontrol dia daripada dia yang mengontrol kita." Setelah pertemuan singkat itu, mereka menuju ke tempat yang sudah mereka tentukan. Tempat itu terletak di daerah kumuh yang jarang dikunjungi orang. Sebuah gudang besar yang dikelola oleh salah satu orang besar di dunia bawah tanah, Pak Lurah. Sumber informasi yang cukup dapat diandalkan. Meskipun kadang-kadang dia memiliki cara-cara yang tidak terlalu bersih dalam mendapatkan informasi. Sesampainya di gudang itu, mereka dihadapkan pada pintu besar yang terbuat dari besi dengan 2 orang penjaga yang terlihat sangat waspada. Rifki memberi kode dengan tangan dan penjaga itu membuka pintu tanpa banyak bicara. Begitu mereka masuk, suasana menjadi lebih suram. Gudang itu gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu redup yang menggantung di langit-langit. Pak Lurah duduk di sebuah meja besar, dikelilingi oleh beberapa orang yang terlihat tidak ramah. Matanya yang tajam memandang mereka begitu mereka masuk.
Kalian terlambat, katanya dengan suara serak. Tidak ada sapaan apapun. Pak Lurah, kita butuh informasi tentang geng api hitam, kata Rifki, tidak buang-buang waktu. Mereka mulai mengancam kami. Kalau kita tidak bergerak cepat, semuanya bisa hancur. Pak Lurah menatap Rifki sejenak, lalu tertawa kecil. Kalian pikir kalian bisa bertahan dari mereka? Geng itu bukan lawan main-main. Mereka punya koneksi di seluruh dunia. Jika kalian benar-benar ingin tahu lebih banyak, harga yang harus kalian bayar juga tinggi. Tono maju sedikit, menatap Pak Lurah dengan tatapan tajam. Kami tahu apa yang kalian lakukan, Pak Lurah. Jangan coba-coba bermain-main dengan kami. Namun, Pak Lurah hanya tersenyum dingin. Begitu kalian memasuki dunia ini, kalian tidak bisa keluar begitu saja, Tono. Semua ada harganya. Dia menatap Rifki sejenak, tapi aku rasa kalian sudah cukup terjerat. Kalian ingin tahu lebih banyak? Bayar dengan darah. Rifki tidak terkejut. Ia tahu informasi di dunia seperti ini tidak pernah datang gratis. Apa yang kau butuhkan? Tanya Rifki, menahan emosi yang mulai terpendam. Pak Lurah melirik Nina yang berdiri di belakang mereka, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Aku butuh seseorang yang bisa bekerja untukku, katanya dengan nada menggoda. Dan aku rasa gadis itu bisa berguna. Jika kalian mau bertahan lebih lama, kalian harus membuat pilihan. Nina tersenyum tajam. Aku tidak suka perintah, katanya dingin. Matanya menyipit tajam. Jadi bagaimana? Pak Lurah mengangkat alis, menunggu jawaban. Rifki tahu bahwa mereka berada di ujung tanduk. Pilihan yang harus mereka ambil tidak mudah. Namun, apapun yang terjadi, mereka harus melanjutkan permainan ini. Dunia ini tidak memberikan pilihan selain terus bertarung. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan, jawab Rifki. Akhirnya, suara rendah namun tegas. Pak Lurah tertawa kecil. Itu baru kata-kata yang aku suka. Di belakang mereka, suara langkah kaki terdengar lagi. Namun kali ini, tidak ada tembakan atau ledakan. Hanya suara langkah yang penuh dengan ancaman. Rifki menatap Pak Lurah, lalu melihat ke arah Nina yang hanya diam. Kita sudah terlalu jauh terperangkap, gumamnya. Suara penuh ketegangan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Rifki merasa semakin terjerat dalam jaring tak kasat mata yang telah membelitnya. Begitu mereka meninggalkan gudang Pak Lurah, perasaan cemas kembali menggerogoti pikirannya. Toko-toko yang terletak di sepanjang jalan masih terlihat ramai dengan aktivitas siang hari. Namun bagi Rifki, dunia luar terasa semakin asing, semakin berbahaya. Keterlibatan dengan dunia bawah tanah semakin menambah ketegangan di antara mereka. Tono dan Jeffrey berjalan di sampingnya, wajah mereka serius. Jeffrey lebih banyak diam, namun matanya memancarkan kecemasan yang jelas. Nina yang sebelumnya ikut serta dengan mereka tetap menjaga jarak, hanya sesekali melontarkan senyum sinis atau kata-kata dengan nada menggoda yang sama sekali tidak membantu situasi. Ini keputusan besar, Rifki, kata Tono, memecah keheningan. Kita tahu apa yang bisa terjadi kalau kita terus masuk lebih dalam ke dunia ini. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Rifki tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Aku tahu, Tono, tapi tidak ada pilihan lain. Kita harus dapat informasi itu sebelum terlambat. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di tempat yang sepi. Sebuah rumah kontrakan yang telah mereka pilih sebagai tempat bertemu dengan seseorang yang memiliki informasi lebih dalam. Mereka berhenti di depan pintu dan Rifki mengetuk pintunya 3 kali dengan pola yang telah disepakati sebelumnya. Pintu terbuka dan seorang pria dengan jaket hitam keluar dari dalam. Wajahnya tampak tak terlalu ramah dan tatapannya tajam. Kalian terlambat, katanya dengan suara berat. Aku tidak punya banyak waktu. Rifki langsung mengenali pria itu Dani, seseorang yang dikenal cukup dekat dengan Pak Lurah dan juga punya koneksi luas di dunia bawah tanah. Namun, Dani bukanlah orang yang mudah diajak berbisnis.
Ia selalu ingin memastikan bahwa setiap transaksi memiliki imbalan yang setimpal. "Ada informasi tentang geng api hitam?" tanya Rifki dengan tegas, tak membuang waktu. Dani mengangguk, tapi tidak segera menjawab. Ia melangkah mundur dan memberi isyarat untuk masuk. Begitu mereka semua masuk, Dani menutup pintu dengan cepat, memastikan tidak ada orang yang mengintip. Di dalam hanya ada meja kayu besar dan beberapa kursi yang tampaknya tidak pernah digunakan. Bau tembakau dan alkohol mencampur di udara, menciptakan atmosfer yang kental. "Aku punya informasi," kata Dani setelah beberapa saat diam. "Tapi seperti yang kalian tahu, informasi seperti ini tidak datang dengan gratis." Ia menatap Nina yang duduk diam di sudut ruangan, memutar gelas kecil berisi whisky. "Dan aku rasa aku tahu apa yang kau miliki, Nina." Nina tidak terkejut, hanya tersenyum licik. "Jangan harap aku mudah diperjualbelikan," katanya, menghisap rokoknya perlahan. "Tapi jika itu yang kalian inginkan, maka kalian harus lebih cerdas." Dani hanya tertawa. "Cerdas? Tidak, Nina. Aku hanya perlu memastikan bahwa kita semua keluar dari sini dengan untung. Kalau tidak, semuanya bisa berakhir buruk untuk kalian." Rifki menahan emosi. "Jangan banyak bicara, Dani. Kami hanya butuh informasi itu. Kalau kau terus membuat kami menunggu, kita akan berakhir dengan cara yang lebih buruk." Dani mengangkat alis, melihat ke arah Tono dan Jeffrey yang tampaknya sudah mulai tidak sabar. "Tenang, Rifki. Aku tidak suka dikejar-kejar. Jadi, seperti yang aku katakan, apa yang kalian berikan sebagai imbalan?" Rifki tahu persis bahwa kali ini mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. "Kami akan memberikan apa yang kau inginkan," katanya. "Tapi setelah ini, kita akan selesai." Dani merenung sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, ini yang aku tahu. Geng Api Hitam ini bukan hanya organisasi kriminal biasa. Mereka punya koneksi internasional yang jauh lebih besar. Dan mereka tidak bekerja sendirian. Ada seseorang yang bekerja di balik mereka. Seseorang yang lebih berbahaya daripada yang kalian bayangkan." Jeffrey bergerak maju, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Siapa orang itu?" tanyanya, suaranya serius. Dani menatap mereka dengan penuh perhitungan. "Seorang pria bernama Arman Santoso. Dia adalah penghubung antara geng Api Hitam dan kartel-kartel internasional lainnya. Dia bukan hanya seorang bos, tapi seorang master manipulator. Semua transaksi besar yang terjadi di kota ini, bahkan yang melibatkan pejabat, diatur oleh dia. Jika kalian ingin melawan geng Api Hitam, kalian harus menghadapi Arman. Dan itu berarti kalian akan menantang seluruh jaringan mereka." Rifki merasa seluruh tubuhnya merinding mendengar nama itu. Arman Santoso bukanlah orang yang bisa dengan mudah dijatuhkan. Dia bukan hanya seorang kriminal biasa. Dia adalah seorang pria yang mengendalikan banyak hal di balik layar seseorang yang lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. "Sekarang, kalian tahu siapa yang kalian hadapi?" lanjut Dani, menatap mereka tajam. "Tapi aku ingatkan, jika kalian terus melawan mereka, kalian akan menjadi sasaran utama mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai kalian semua hancur." Setelah beberapa saat, Dani berdiri dan membuka pintu. "Sekarang, kalian punya pilihan. Lanjutkan atau mundur sebelum semuanya terlambat." Rifki dan Tono saling berpandangan. Mereka tahu keputusan mereka akan menentukan segalanya. Tapi kali ini, mereka tidak bisa mundur. Terlalu banyak yang sudah dipertaruhkan, dan mereka tidak bisa lagi menyerah. "Terima kasih atas informasinya," kata Rifki. Suara tegas namun penuh ketegangan. "Kami akan terus maju." Dengan itu, mereka beranjak pergi. Namun, sebelum mereka keluar, Nina sempat melirik Dani satu kali. Senyumnya tetap sinis. "Ingat, Dani, kami akan selalu mengingat siapa yang membantu dan siapa yang menghalangi jalan kami."
Dani hanya tersenyum dingin, menutup pintu dengan pelan. Mereka keluar dari rumah kontrakan itu, melangkah ke dunia yang semakin gelap dan penuh bahaya. Rifki tahu bahwa mereka sekarang telah melangkah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Mereka akan melawan Arman Santoso dan geng api hitam, atau mereka akan hancur. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Kehidupan malam ini telah berubah selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.